Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai sumber hukum Islam. Adapun kompetensi yang akan anak-anak capai pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama adalah mampu menganalisis makna hadis Al-Quran dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, Anda mampu menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Dan yang ketiga, Anda mampu menentukan berbagai macam sumber hukum Islam. Secara umum, sumber hukum Islam itu terbagi tiga. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad. Kita lihat satu-satu. Al-Quran secara bahasa artinya bacaan, terambil dari bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Secara istilah, Al-Quran artinya firman Allah atau kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang terhimpun dalam satu mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Bagi yang membacanya bernilai. Kemudian, apa kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam? Ini dia. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam berfungsi sebagai sumber hukum pertama dan utama. Artinya, jika ada persoalan yang ditemukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka penyelesaian pertamanya adalah merujuk kepada Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran berfungsi sebagai kitab petunjuk. Di dalam Al-Quran terdapat petunjuk-petunjuk yang akan mengarahkan manusia kepada tempat atau kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Secara umum, Al-Quran mengandung 5 komponen utama. Yang pertama adalah akidah, itu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan. Yang kedua adalah syariah, yaitu berkaitan dengan ibadah kita dengan Allah, apakah yang sifatnya mahdah ataupun ghaib mahdah. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan akhlak. Al-Quran berbicara tentang bagaimana berakhlak kepada orang tua, bagaimana berakhlak kepada anak, dan bagaimana berakhlak kepada sesama, baik itu makhluk hidup ataupun makhluk Tuhan yang lainnya. Yang keempat, Al-Quran berisi tentang sejarah atau tarikh. Al-Quran menjelaskan tentang sejarah nabi-nabi terdahulu, orang-orang saleh, dan orang-orang yang diazab oleh Allah sebagai pelajaran bagi kita pada saat sekarang ini. Dan yang terakhir, Al-Quran dari pengetahuan dan teknologi. Al-Quran membahas bagaimana terjadinya siang dan malam, bagaimana pesawat bisa diterbangkan, bagaimana hujan bisa diturunkan, maka semua itu dibahas dalam Al-Quran pada kelompok yang